Selamat datang di Value Project Robotika kelompok 10 dengan anggota saya Paramastri NRP 19. Saya Arif dengan NRP 89. Saya Habib NRP 94. Kita mulai dari latar belakang. Korban kecelakaan di jalan raya tidak melulu pengguna kendaraan, namun juga pejalan kaki. Setidaknya 254.000 pejalan kaki di seluruh dunia menjadi korban kecelakaan tiap tahunnya. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab pejalan kaki rentan menjadi korban. Salah satunya, sebesar 68% pejalan kaki meninggal tertabrak ketika menyeberang. Untuk itu, kami rancang sebuah robot guna membantu penggunanya untuk menyeberang jalan, khususnya bagi anak kecil dan lansia. Robot ini kami beri nama Crosspanion. Batasan masalah. Robot ini dirancang dan diimplementasikan menggunakan simulator Coppelia Sim serta source code ditulis dengan bahasa Lua. Medan robot pada bidang datar, gerak robot ke depan dan ke belakang, serta akan selalu mengidentifikasi terlebih dahulu ada atau tidaknya objek di sebelah kanan dan kirinya dari posisi dia sekarang. Tujuan dari percobaan kami kali ini adalah merancang robot mendeteksi kendaraan di lalu lintas dengan penerapan vision dan proximity sensor. Jadi nanti akan berguna untuk bergerak lurus sesuai lintasan dan membantu pejalan kaki menyeberang jalan dengan aman. Cara kerja robot kami yaitu pertama-tama robot akan diam di sisi jalan, lalu dia akan menunggu adanya orang atau tidak yang ingin menyeberang. Jadi jika ada orang yang berdiri di belakang dia selama lebih dari 5 detik, maka robot akan menganggap orang itu akan menyeberang dan akan bersiap-siap untuk bergerak. Nah, sebelum bergerak, robot akan mengecek terlebih dahulu apakah ada mobil atau tidak di dekat dia. Nah, kalau misal ada mobil, dicek apakah mobilnya jauh atau sudah dekat. Nah, kalau mobilnya jauh atau tidak ada mobil, maka robot akan berjalan, jadi akan menyeberang jalan. Jika ada mobil dan mobilnya ternyata dekat, maka akan menunggu sampai mobil tersebut lewat terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan dari desain robotnya itu sendiri. Nah, jadi bisa dilihat pertama ini adalah desain Crosspanion saat menggunakan Blender. Lalu ini desain Crosspanion pada Coppelia Sim. Komponen yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Jadi ada pertama roda berjumlah 4 itu menggunakan shape cylinder. Lalu bodi robot ini terbentuk tampak seperti mobil dengan tempat duduk di depan dan belakang menggunakan cube shape. Lalu beberapa komponen pelengkap pada bodi robot juga terdapat. Jadi ada stop sign itu untuk memberi tanda pengendara agar berhenti. Lalu ada lampunya berfungsi sebagai penanda dan penerangan. Lalu ada display yang berguna untuk memberi aba-aba kepada pengguna untuk mulai menyeberang. Untuk sensor, di sini kami menggunakan dua sensor, yaitu yang pertama proximity sensor untuk mendeteksi apakah ada orang yang sedang menunggu dan ingin menyeberang, dan juga untuk mendeteksi apakah ada mobil di dekat penyeberangan. Yang kedua ada vision sensor untuk mendeteksi garis agar berjalan lurus menyeberang jalan. Untuk join, kami menerapkan 4 buah revolute join untuk motor kepada 4 roda, dan 4 buah revolute join lainnya untuk steering wheel masing-masing roda. Sehingga Crosspanion dapat bergerak menggunakan motor yang ada pada keempat rodanya. Pergerakan yang terjadi adalah gerak lurus, maju dan mundur. Lanjut ke skenario pengujian. Jadi kita play. Nah, di sini mengontrol orang. Jadi ini orangnya anggapannya mau menyeberang. Jadi robot akan menunggu 5 detik terlebih dahulu, lalu dia akan berjalan. Nah, robot di sini berjalan, padahal ada mobil di dalam jangkauan sensornya. Itu karena mobilnya masih jauh, sehingga robotnya memilih untuk berjalan karena mobilnya masih jauh. Nah, di sini kenapa mobilnya berhenti itu kode dari kami untuk sementara, karena pokok kalau robotnya jalan, mobilnya akan berhenti. Ini nanti jadi akan berhenti. Nah, terus kita coba nyebrang lagi nih. Nah, jadi tadi simulasi ini terdapat ada 3 fungsi utama. Yang pertama itu ya deteksi orangnya sekarang ini terjadi. Jadi terlihat ada sensor depan dan belakang itu pertama bakal di-set dulu direksinya sensor yang di mana. Lalu setelah itu robot akan mengecek
apakah ada orang di dalam sensor tersebut. Nah, jika ada, maka akan dilihat apakah lama dia menunggu di sana itu sudah lebih dari threshold. Jika sudah lebih, maka baru robot mengetahui kalau ada orang yang menunggu. Kalau tidak, berarti tidak gitu. Tadi setelah menunggu orang, kenapa tadi robotnya tidak berjalan yang waktu kita nyebrang untuk ke sininya? Itu karena setelah mendeteksi orang, robot itu akan mendeteksi mobil terlebih dahulu juga. Nah, tadi kan awalnya udah yang pertama mobilnya deteksi masih jauh. Jadi kalau mobilnya masih jauh, robotnya akan langsung maju. Untuk kodenya sendiri itu seperti ini. Tadi seperti kata Arif, yaitu yang menunggu orang, yaitu ini. Nah, ini kan jadi yang menunggu orang selama thresholdnya tadi, kata Arif. Nah, untuk yang ngecek mobil itu tinggal ngecek kalau misal ada mobil terdeteksi, kita cek kalau ternyata distance-nya masih jauh. Di sini kami ngambil 15 meter, maka kita berjalan. Atau kalau mobilnya tidak terdeteksi, nah, kita juga langsung berjalan saja. Untuk berjalannya robot, kami menggunakan line follower seperti penerapan pada tugas yang sebelumnya. Namun karena robot kami melakukan pergerakan maju dan mundur, maka kami harus melakukan pengecekan direction seperti pada fungsi read data berikut ini. Apabila direction bernilai 0, maka robot berjalan maju dan menggunakan 3 sensor di depan. Apabila direction bernilai 1, maka mundur dan menggunakan 3 sensor di belakang. Dan karena di sini robot kami berbentuk seperti mobil dan menggunakan 4 roda, maka harus ada fungsi yaitu move untuk membuat steer pada mobilnya. Posisi roda tergantung dari angle-nya. Angle 0 untuk roda diam, angle negatif 0,1 untuk roda mengarah slide ke kiri, dan angle 0,1 untuk roda mengarah slide ke kanan. Kemudian juga ada fungsi steer dengan parameter angle tadi, yang dimana angle di sini dikali terlebih dahulu dengan -1 untuk membedakan angle negatif dan positif kanan dan kiri. Kemudian juga ada pengecekan direction, yaitu 0 untuk membedakan penggunaan roda yang depan dan 1 untuk roda yang belakang. Tidak dapat dipungkiri, keputusan kami mengambil mata kuliah robotika adalah dengan tujuan ingin mengeksplorasi proses perancangan robot dalam bentuk fisik secara langsung. Namun, dalam kondisi yang tidak memungkinkan seperti sekarang ini, tentunya tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi, dengan alternatif berupa implementasi melalui simulator pun, kami sudah bisa mendapat banyak pengetahuan baru. Terima kasih kepada Bu Dini sudah memberikan ilmunya, semoga dapat kami terapkan di kemudian hari. Sekian yang dapat kami sampaikan.